Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk balik lagi bersama gua Yoga di channel Proper Fitment. Akhirnya nih kita ada konten belajar modif lagi karena beberapa waktu kemarin vakum karena gue juga sempat sakit. Ya, di konten belajar modif kali ini nih agak sedikit berbeda karena kemarin kita segmennya diisinya dengan motor. Sekarang kita ada rezeki untuk ngebangun mobil gitu. Jadi mobil ini rencananya buat operasionalnya Proper Fitment, syuting dan kalau ada acara catering gitu, apa sih Bak namanya Bak? Kongko. Iya, kongko ya, bisa lah pakai mobil ini. Jadi mobil ini, kenapa gue pilih mobil ini? Ini tuh adalah mobil peninggalannya almarhum bokap gue. Jadi itu mobil ini tuh sempet jogrok lama banget, kondisinya mengenaskan lah. Setelah bokap gue meninggal, gue pikir daripada gue ngambil mobil baru atau apa, kenapa nggak gue selamatkan aja ini mobil gitu kan. Tadinya mah udah ancur-ancuran, ini udah agak sedikit dibenerin nih sebenarnya. Udah di apa namanya nih? Di plester ya. Ya, dempul-dempul udah lumayan. Wah, tadinya mah mobil bau sampah dalamnya. Karena emang disimpan di kebon gitulah mobil ini gitu. Kondisinya udah keropos di mana-mana. Banyak keroposnya, terus interior juga udah nggak layak. Nah, rencananya mobil ini kita mau resto mod. Sebelum lanjut lagi videonya, gue mau kasih info dulu. Ini mobil Kijang Grand Extra yang 1800, keluaran tahun 96 apa 97 gitu, gue lupa. Dan ini gue pakai dari zaman gue TK. Jadi dulu kemana-mana gue pakai mobil ini, mobil yang sama nih, mobil ini. Tapi gue bukan hanya sekedar untuk merestorasi mobil ini, tapi gue bakal juga ngemodifikasi. Jadi ya resto mod lah ya. Jadi ada beberapa parts yang nanti gue ganti, kayak misalkan nih grill dan lampu. Kemungkinan gue bakal ganti ke yang model Kijang Super, kemungkinan, karena konsepnya mau kayak retro gitu lah ya. Terus velg juga rencananya mau pakai yang ring 13 celong gitu. Sama nanti kan ini kan karena Grand Extra, jadi ada over fendernya tuh. Nah, over fender nanti gue copot, rencananya begitu. Untuk warnanya sendiri gue balikin lagi ke warna aslinya dia, warna merahnya ini. Jadi biar yang nggak usah ngerubah STNK gitu. Dan interior gue udah punya konsepnya sih. Dan untuk restorasinya gue di mana? Jadi ini gue ngecat masih di bengkel kerabat gue, saudara gue juga, di daerah Cirebon nih. Tuh bisa lihat juga nih platnya plat E gitu. Nah, untuk lo yang mau ngecat daerah Cirebon, bisa banget nih ke bengkel saudara gue. Dia ngerjain rata-rata sih mobil-mobil komunitas retro ya, DX, Kijang gitu, dia rata-rata mainnya di situ. Karena emang basicnya dia main karoseri dulunya gitu. Nah, daripada kelamaan, kita mau langsung aja tunjukin nih kondisi mobilnya gimana sih gitu. Yuk. Seperti yang udah kalian lihat nih, mobilnya udah ada beberapa yang dilas-lasin kayak gini nih. Tadinya ini bolong-bolong, udah ada yang didempul-dempulin kayak ini model ini. Terus yang apa, depan juga tadi kan kap mesin udah dibenerin. Terus ini nih masih ada bolong-bolong, nanti semuanya bakal dirapin semua lah, dilas, jadi biar yang keropos-keropos nggak ada. Terus cat juga, ini warnanya kayak gini nih, merah gini. Tapi nanti gue bakal buat lebih basah lagi sih gitu. Terus untuk yang lain-lainnya gue biarin tetap standar, karena emang ya konsepnya mau retro klasik itu tetap mempertahankan kayak bumper standarnya. Ini depan juga gue tetap pertahankan. Paling untuk spion nih, spion depan nanti gue rubah ke yang model plastik aja lah, standarnya Kijang gitu. Nah, untuk tadi yang gue bilang over fenders ini nanti gue copot semua. Jadi emang biar polos aja gitu mobilnya. Sama gue tambahin side marker di sini gitu kan, biar gaul dikit lah mobil tua gitu kan, biar nggak malu-maluin gitu. Ini tantangan juga nih buat tim Proper Fitment kan, karena kita konsepinnya bertiga nih, gue bagi Cosi, gimana kita pakai mobil ini tuh tetap kelihatan keren gitu. Jadi semenjak gue SMP, bokap gue pindah ke Jakarta, mobil ini emang udah nggak kepake. Akhirnya dipinjamin ke teman bokap gue tuh dari gue SMP gitu kan.
keadaannya dulu masih bagus banget, masih mulus, semua full original. Cuman ya karena gue nggak tahu ya, mungkin orang dipinjemin ngerasa nggak memiliki, jadi mobilnya nggak terawat gitu. Mobil ini juga ada sejarahnya nih, gue cerita sedikit sejarah mobil ini. Gue punya ini, gue inget banget dulu gue masih gue playgroup aja nih, gue udah ada nih mobil ini nih. Cuman gue nggak tahu bokap gue dulu ini belinya dari baru atau beli second. Pokoknya yang gue udah inget gitu kecil, mobil ini udah ada. Gue kemana-mana sama bokap gue, keluar kota naik mobil ini. SD, TK, SD, SMP mobil ini udah jarang dipakai karena bokap gue udah ganti mobil kan, dan ini dipinjemin. Nah, setelah bokap gue meninggal, tiba-tiba ada telepon, katanya mau balikin mobil. Gue bingung tuh, mobil yang mana mau dibalikin kan. Akhirnya gue nyamperin tuh rumahnya, kebetulan di Cirebon tuh yang pinjem. Gue samperin nih, mobil udah nggak karu-karuan deh. Akinya udah dicabut, AC udah berantakan. Tadinya mobilnya ada audionya juga udah nggak karu-karuan. Dalemannya penuh sampah karena tadi yang di awal gue bilang nih, mobil udah ada di kebon gitu kan ditaruhnya. Sempet kesel sih karena ibaratnya kita minjemin mobil ini dalam keadaan bagus, cuman kok pas dipulangin ya begini. Cuman ya resiko ya, kita udah minjemin orang, udah ikhlas juga, mau gimana lagi. Akhirnya mobilnya gue tarik dan gue diskusin sama teman-teman Permen nih, mobil enaknya gimana. Akhirnya setelah diskusinya, kita bangun aja buat mobil operasionalnya Permen. Jadi nanti kemana-mana syuting, kalian bakal sering lihat nih mobil gitu. Setelah gue tarik ini mobil, gue langsung telepon om gue yang emang punya bengkel. Nah pas ditarik tuh baru ketahuan tuh, jadi pas jalan rodanya berasap, ternyata remnya ngunci gitu. Terus pas kopling udah habis. Akhirnya pas baru dateng, langsung gue full benerin mesin dan kaki-kaki, rem, kopling segala macam. Ini udah bener nih, tadinya udah nggak karu-karuan lah nih mobil. Oke, kita lihat langsung ya interiornya. Ini pas ngambil mobil, baunya bau tai kucing, bau sampah, semua jadi satu nih. Nah, gue ceritain lagi, pas gue ambil di mobil, interiornya penuh daun. Terus bau tai kucing, bau bangke di mobil. Jadi di mobil pas ngebawa kan dijalanin kan ya, nggak di towing. Jadi di dalam tuh orang berdua muntah-muntah karena bau, saking baunya. Terus jok juga nggak karu-karuan, ini udah dibersihin lah ya. Cuman ya masih seadanya karena emang nanti mau ditrondolin lagi kan, karena mau dicat full, semua dicopot, trondolin. Ini karet-karet juga semua dicopot, nanti diganti ya. Kalau ada yang masih bagus dipertahanin. Oke, kita tukar posisi dulu nih. Karena Yoga tadi udah menjelaskan bagaimana penampakan luar nih mobil yang udah ngejogrok lama banget. Gua mulai akan membahas dari segi mesinnya, kondisi fisik mesinnya dulu nih. Ya guys, bisa dilihat nih kondisi mesinnya bagaimana. Dan bagi yang belum tahu, ini kode mesinnya pakai 7K ya, Kijang Grand Extra. Kijang Grand Extra ini 1800 cc. Bisa dilihat kondisi fisik mesinnya ini masih sangat amat carut marut. Tapi yang sudah dibenahin sama Yoga ini, karena tadi kondisinya bener-bener nggak bisa jalan dan nggak bisa gerak sama sekali guys. Jadi beberapa udah ada yang diganti. Dari yang kelihatan di sini sih kabel busi sama mungkin businya ya. Lalu dipasangin aki lagi karena waktu pas ngejogrok akinya copot. Dan ada beberapa sama kampas kopling. Bisa jalan dulu untuk dibenahi sama namanya Om Ayub. Di sini kita berterima kasih juga sama Om Ayub yang udah mengerjakan mobil ini di Cirebon. Nah, karena kunci dari tangan gua, sekalian kita tes nih mobilnya. Karena tadi udah gua bahas, dia udah ganti beberapa barang yang bisa membuat mobil ini jalan dulu lah, at least lah. Jadi kita tutup dulu nih. Oke guys, tanpa berpikir panjang, gue penasaran banget sama rasanya nyetir mobil ini yang udah lama nggak dipakai. Ingat guys, karena ini manual, kita harus cek dulu apakah giginya masuk apa enggak. Kita cek nih, tokcernya nih. Untuk mesin ukuran yang lama banget mati, alias mati suri. Bisa dibuktikan. Halus pak suaranya? Suaranya halus banget. Gila, nggak kedengeran loh.
ini sih menurut gue tinggal beberapa lagi sih kayaknya sentuhan lagi nih. Mudah-mudahan setelah kita coba nanti selanjutnya nggak ada trouble apa-apa lagi sehingga memangkas biaya. Alhamdulillahnya ya Bak ya. Alhamdulillahnya. Dashboard ya. Untuk dashboard ini kita lihat dulu. Jadi ngomongin interior nih. Ngomongin interior ini merupakan Kijang Grand Extra yang tahunnya 96 apa 97? Lupa. Antara dua itulah ya. Tahu lah, komen lah. Ya, yang tahu komen. Ini short ya Bak. Ini yang short wheelbase berarti. Yang short wheelbase. Jadi dia beda sama Kijang Super, dia memang lebih mewah dari segi di atas rumah speedometernya ini sampai ke head unit nih. Tapi head unitnya gue nggak tahu nih. Kenapa Hyundai tapi Mas. Oke, lanjut. Di sini juga udah ada AC, ada orang ngomong sekarang power socket, tapi dulu buat ngerokok tuh. Apa sih, lighter namanya. Lanjut, ini harusnya ada buat koin, nyimpen koin, dan di bawahnya ada AC yang udah oblak, nanti dibenerin. Lalu yang paling bang culture banget nih, rem tangannya masih ditarik cuy. Rem tangannya masih ditarik nih. Ada sinematiknya. Yoi, dan di belakang ada kuncinya anjir, keren. Oke, kita lanjut. Minusnya sih itu ya, kisi-kisi AC ya. Kisi-kisi AC, bener banget. Kisi-kisi AC ini masih, ini ya beberapa perintilan yang sebenarnya PR juga sih untuk zaman sekarang kita cari, dan mudah-mudahan dapat. Tapi kalau misalkan sampai video ini tayang dan memang barangnya belum dapat, lo bisa komen di bawah. Dimana gue bisa dapetin yang barang-barang perintilan, terutama di dashboard ini. Nanti juga kalau emang ada kesempatan kita untuk videoin pas hunting di Junkyard ya. Iya, bener. Kalau misalkan kita berkesempatan untuk atau kita tahu informasi tentang Junkyard tentang di Toyota ini, nanti kita akan videoin juga nih. Lalu kita akan list barang apa aja yang dibutuhin buat mobil ini. Tuh. Oke. Kita langsung coba jalan ya. Mau langsung coba jalan? Oke. Kita coba jalan. Jadi setelah gua coba, karena tadi Yoga sempat bilang mobil ini udah diganti kampas koplingnya, ya oke lah, jadi enak, startnya enak. Dan juga nanti kita kalau di jalanan agak lengang kita cek tenaganya. Untuk suspensi di jalanan yang lumayan bergelombang ini, mengutip kata Yoga, karena memang mobil ini didasarkan dibuat untuk mobil niaga. Jadi depannya itu suspensinya empuk, namun di belakang kalau dalam keadaan kosong agak keras karena pakai per daun dan memang diperuntukkan untuk membawa beban. Tapi ini mobil untuk ukuran mobil lama dan mobil yang sudah lama mati, ini menurut gue mobilnya masih enak banget. Jadi ya mudah-mudahan apa-apa aja yang diubah tuh nggak terlalu banyak gitu. Kalau bisa dilihat dari segi performa ya. Nah, nanti kalau misalkan ada jalan sepian dikit, kita coba tenaganya sedikit aja. Nah, memang kekurangannya di mobil ini tuh dari segi nyetir ya guys. Karena ya zaman dulu kayaknya orang masih belum mikirin gimana cara menentukan posisi duduk yang ergonomis. Lalu juga tapi yang enak adalah mobil ini ternyata udah power steering nih. Gua kaget sejujurnya, karena gua punya pengalaman mengendarai Kijang Super, Kijang bak, nah itu belum power steering. Nah ini agak lurusan dikit, kita tes. Masih ya, jambak. Kurang gimmick ya mas ya? Ntar kita gas ya. Oh iya, mantap tenaganya ini. Tenaganya adalah untuk ukuran mobil lama ini. Ya mungkin di setting dikit nanti untuk Om Ayub, mohon dibuat enak. Ya Om Ayub tangannya ajaib nih mas ini. Karena ini mobil kita bakal buat tempur ya Bang ya. Yoi, ini mobil buat tempur. Jadi memang dengan kondisi yang sekarang, kalau misalkan kita mau pakai buat pemakaian jangka panjang, lebih baik dipolin di awal dulu deh. Jadi biar kelihatan dulu apa-apa yang rusak, semoga keluar semua gitu ya penyakitnya. Jadi biar ketahuan di awal gitu. Jadi pas kita pakai, udah mobil ini udah jadi, kita pakai, kita tenang mau kemana aja gitu loh. Oke. Jadi sekian video kali ini.
Nextnya kita akan bahas tentang konsep interior. Bye.